Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adikku, para pejuang sekolah kedinasan ya. Jumpa lagi bersama saya Om Alman di channel Sang Tutor. Kembali kita membahas soal-soal psiko ya, psikotes teman-teman sekalian. Jadi pernah saya bahas di bagian pertama itu tentang soal 3 bentuk umum ya dari tes psiko. Yang pertama adalah tes kecerdasan, yang kedua adalah tes kecermatan, yang ketiga adalah tes kepribadian. Nah, inilah yang saya bahas yang di video ini adalah tes kepribadian. Nah, saya pernah bahas sebelumnya bahwasanya dalam tes kepribadian itu bermacam-macam bentuk soalnya. Ada bentuk soal yang pilihan jawabannya berbentuk 2 opsi, atau iya atau tidak. Kemudian ada juga pertanyaan yang terdiri dari 5 opsi ya, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, jadi teman-teman, inilah yang saya bahas di soal di video ini, dan saya akan berikan bagaimana apa rahasianya supaya mendapatkan poin yang paling tinggi dalam tes bentuk soal seperti ini. Nah, teman-teman, simak videonya teman-teman sampai selesai, jangan setengah-setengah, tapi jangan lupa teman-teman subscribe dulu coy. Nah, itu dia 6 soal ya, bentuk-bentuk soal psikotes kepribadian yang pernah muncul di tes-tes sebelumnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelum kita bahas soal yang nomor 1 ini ya, saya akan berikan apa triknya, apa rahasianya supaya kita bisa mendapatkan poin yang tinggi dalam bentuk soal seperti ini. Nah, jadi pertama adalah rahasia skor tinggi tes kepribadian ya, khususnya dalam psikotes. Yang pertama adalah, jadi gampang ya, temukan kata kunci dalam setiap soal. Jadi apa kata kuncinya soal itu ya, diberikan cerita, kemudian dari cerita itu teman-teman Anda temukan yang mana kata kuncinya gitu. Oke. Kedua, identifikasi kata kunci itu. Jika kata kuncinya positif, artinya kalau bagus ya, maka pilihlah pilihan jawaban sangat setuju. Dan jika kata kuncinya negatif, maka pilihlah sangat tidak setuju. Oke. Yang ketiga, hindari memilih pilihan jawaban ragu-ragu, karena itulah poin terendah. Ini teman-teman, hati-hati ya, jangan sampai Anda memilih poin ragu-ragu. Kenapa? Karena itulah merupakan poin yang paling terendah. Bagian dari bahwasanya itu menggambarkan bahwa orang itu tidak punya integritas, ragu-ragu. Kalau anda sepakat, bilang iya, kalau tidak, jangan ada kata ragu-ragu coy. Itu bukan jawaban yang tepat, tapi jawaban yang tidak bagus. Harus pilih, kalau bukan setuju, sangat tidak setuju. Jadi ingat ya, tidak ada kata ragu-ragu, hapuskan. Kenapa? Karena di pekerjaan teman-teman, Anda harus mengambil sikap, tidak boleh ada kata ragu-ragu. Ingat ya gitu. Jadi hindari memilih pilihan jawaban ragu-ragu, karena itulah poin terendah. Kalau kurang yakin dengan jawaban yang dipilih, maka pilihlah opsi setuju atau tidak setuju. Oke, jadi tidak ada ragu-ragu. Nilai maksimum 5, minimum 1. Jadi jangan biarkan ada soal yang tidak terjawab. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat teman-teman pembahasan soal nomor 1. Baik. Nah, kita lihat nomor 1, gimanakah ceritanya? Saya hapus ya. Oke. Saya merupakan salah satu pegawai baru di kantor. Dalam sebuah rapat bulanan, saya mengajukan suatu usulan untuk atasan saya, namun usulan itu menurut atasan saya kurang tepat, sehingga saya mencoba mencari
alternatif usulan lain yang lebih tepat untuk diusulkan lagi. Nah, jawabannya apa? Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, oke, tidak setuju, atau sangat tidak setuju, teman-teman. Nah, pertama-tama adalah temukan kata kuncinya. Biasanya itu berada pada kalimat terakhir. Ini. Jadi gini, teman-teman, ceritanya gini. Dia ditolak usulannya, tapi dia mencari cara untuk mengusulkan lagi dengan yang lebih baik. Nah, apakah itu? Kita lihat ya. Mencoba mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat untuk diusulkan lagi. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah itu positif atau tidak? Jawaban adalah positif. Bagus. Artinya apa? Cari lagi jawaban, apa namanya? Cari lagi usul yang lain, teman-teman. Nah, semoga diterima oleh atasan. Jadi itu adalah merupakan kata kunci yang positif. Nah, kalau positif, teman-teman, berarti hilangkan ini, hilangkan ragu-ragu. Ingat ya, 0 ini kalau ragu-ragu, teman-teman. Sorry, 1 poin ya, ragu-ragu. Dan jawabannya apa? A atau B gitu. Jadi apa jawabannya? Sangat setuju gitu, coy. Jadi ingat ya, hindari kata ragu-ragu. Baik, teman-teman, soal berikut nomor 2. Baik, soal nomor 2. Oke, jadi sudah tahu ya rahasianya, teman-teman sekalian. Nah, sudah tahu rahasianya. Saya ditugaskan di front office untuk melayani tamu pimpinan. Pada saat pimpinan saya tidak berada di tempat dan ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan segera. Oke. Sedangkan atasan tidak dapat dihubungi, maka sikap saya adalah tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk dari atasan saya. Nah, itu apa, teman-teman, jawabannya? Apakah positif atau negatif? Yang mana kata kuncinya adalah gini. Katanya dia tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk dari atasan saya. Ingat, ragu-ragu bukan jawaban. Nah, gitu. Pertama adalah, teman-teman, temukan apakah ini jawaban yang positif atau negatif. Nah, jawaban teman-teman adalah positif. Ingat ya, bahwasanya sudah memerlukan keputusan segera. Sorry, ini saya ulang ya. Ini bukan tapi ini merupakan yang negatif. Tidak bagus kalau seandainya tidak mengambil keputusan. Harusnya Anda mengambil keputusan. Nah, jadi gini, apa yang paling tepat yang Anda lakukan di saat seperti itu adalah Anda mengambil keputusan dengan ingat bahwasanya pertimbangkan dan sampai merugikan perusahaan. Ingat ya, itu jawaban yang paling tepat adalah mengambil keputusan dengan tidak merugikan perusahaan. Jadi ini adalah merupakan jawaban yang negatif. Artinya apa? Sangat setuju salah. Oke? Setuju salah juga. Jawaban antara D atau E, teman-teman. Ya, pilih bisa D, bisa E. Oke, jawabannya adalah error. Gitu. Ya, sangat tidak setuju. Baik. Soal berikut, teman-teman, nomor 3. Baik, soal nomor 3, ya, soal nomor 3, seorang oknum staf HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Oke, artinya suap. Respon saya atas tawaran itu adalah meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Meminta pertimbangan kepada orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Jadi ragu-ragu, teman-teman, hapus. Nah, gitu. Jadi ini merupakan apa? Bisa saja merupakan adalah hal yang positif. Ya. Oke, berarti teman-teman tidak setuju salah, sangat tidak setuju salah. Nah, jawabannya apa? Antara A atau B. Apa kira-kira? Apa kata kuncinya, teman-teman? Ingat, respon saya adalah meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Artinya bisa jadi ya masih abu-abu gitu. Jadi apa yang paling tepat, teman-teman? Yang paling tepat adalah tolak mentah-mentah. Nah, itu jawaban yang paling tepat. Itu adalah kalau seperti perlakuan Anda, maka itu merupakan jawaban yang sangat setuju. Jadi inilah kalau untuk soal nomor 3 adalah jawabannya saya sih setuju ya. Oke. Kenapa bukan sangat? Nah, sangat setuju kalau gini, Anda menolak mentah-mentah hal itu tanpa harus kompromi dengan orang lain. Jadi itu yang paling tepat kalau untuk persoalan seperti ini ya. Nah, jadi soal nomor 3 jawaban adalah bravo, setuju. Nah, mungkin teman-teman punya jawaban berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Tapi ingat ya, ragu-ragu hapus ya, bukan jawaban. Itu adalah merupakan jawaban orang yang tidak punya integritas ya. Tidak dan
Apa artinya? Masih abu-abu lah jawabannya gitu ya. Nah, jadi hilangkan kata ragu-ragu. Baik teman-teman, soal berikut nomor 4. Nah, baik. Soal berikut teman-teman nomor 4. Nah, di sini ada soal ya, kita baca sama-sama soalnya. Saya adalah seorang pegawai di kantor. Pada hari libur, saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan penanggung jawab kendaraan kantor. Secara tidak sengaja, saya menabrak kendaraan tersebut sehingga saya melaporkan kejadian itu kepada pimpinan dan siap menerima hukuman petunjuk dari pimpinan. Nah, jadi apa kata kuncinya? Apa topiknya adalah si pelaku ini, si saya ini teman-teman, dia setelah menabrakkan kendaraan tersebut, ya lalu yang dia lakukan adalah melaporkan kejadian itu kepada pimpinan dan siap menerima hukuman petunjuk dari pimpinan. Apakah jawabannya positif atau negatif? Jawabannya adalah positif. Artinya mau jujur atau mau berterus terang. Jadi yang mana yang dihapus teman-teman? Ragu-ragu salah. Tidak setuju salah, sangat salah juga. Jadi jawaban apa? Antara A atau B. Nah, jawabannya kalau saya sini ya, setuju ya, setuju. Kenapa bukan jawabannya alfa? Sangat setuju. Kalau A itu teman-teman, alangkah bagusnya adalah Anda itu ketika sudah menabrakkan kendaraan kantor, maka sebelum Anda laporkan kepada pimpinan, sebaiknya Anda perbaiki dulu. Ya itu ya. Jadi Anda harus perbaiki dulu, setelah selesai baru melapor kepada atasan bahwa Anda sudah melakukan penabrakan kendaraan kantor, tapi Anda sudah ganti, sudah perbaiki, dan terakhir adalah melaporkan tersebut. Itu adalah merupakan yang bagus teman-teman, sangat setuju. Tapi kalau seandainya jawabannya hanya ini saja, setelah dia lakukan sesuatu hanya dia melaporkan tanpa mengganti, itu adalah jawaban yang kurang pas teman-temannya gitu. Harusnya apa? Harusnya adalah memperbaikinya gitu coy ya. Jawabannya adalah bravo. Baik teman-teman sekalian, soal berikut nomor 5. Baik, soal nomor 5. Oke, kita baca sama-sama soal nomor 5. Saya mendapatkan teguran ya langsung dari pimpinan atas kesalahan yang kami perbuat bersama-sama anggota tim. Oke, katanya dia dapat teguran bersama teman setimnya gitu. Saya menerima teguran itu dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan pegawai lain yang turut bersalah. Kata kuncinya apa? Menerima teguran itu dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan pegawai lain yang turut bersalah. Jadi salah. Ini apa teman-teman? Pasti positif. Artinya apa? Hilangkan ini, hilangkan ini. Jadi jawaban apa? A atau B? Ya, saya sih untuk jawaban yang nomor 5 ini karena ada kata tanpa perlu mengadukan pegawai lain yang terus bersalah, ya saya sih ya pilih aja teman-teman, sangat setuju. Kalau kalian mau pilih yang B juga tidak masalah, intinya poin 54 itu bisa di sini ya. Oke, nah bisa antara A atau B gitu teman-teman ya. Oke, baik, soal berikut teman-teman yang terakhir nomor 6. Soal berikut yang terakhir, nomor 6. Ini merupakan aspek tanggung jawab ya, tanggung jawab. Kita lihat. Pada akhir bulan, tagihan telepon kantor mengalami lonjakan yang tidak seperti biasanya. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata banyak nomor telepon yang dihubungi tidak memiliki hubungan kerja dengan organisasi. Artinya ada telepon selain telepon kantor ya. Jajaran pimpinan kemudian memanggil semua pegawai untuk melakukan pengecekan dan penyelesaian masalah tersebut, yang kebetulan saya termasuk menggunakan telepon untuk urusan pribadi. Oke. Atas masalah itu saya berterus terang, ya ini adalah kata kunci ya, saya berterus terang bahwa telah menggunakan telepon untuk urusan pribadi dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan pimpinan. Jadi jawabannya apa? Merupakan hal yang positif. Oke, ragu-ragu salah, tidak setuju salah, sangat tidak setuju salah. Jadi jawaban antara A atau B teman-teman. Tahu lagi, saya berterus terang bahwa telah menggunakan. Jadi dia berterus terang, jujur ya, jujur. Oke, telah menggunakan telepon untuk urusan pribadi dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan pimpinan. Oke, jadi jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah sangat setuju. Gitu coy ya. Baik, nah itulah bentuk-bentuk soal yang pasti akan muncul dalam tes kepribadian ya, di psikotes. Kedinasan semua sama teman-teman. Apakah Anda
IPDN, apakah Anda Poltek Bank, Poltekim, dan lain-lain, semua sama tes psikonya. Nah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat belajar teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.